Ya, shalom kepada semua sidang jemaat Allah yang telah hadir di tempat ini. Mari kita akan mulai ibadah kita akan bangkit berdiri, kita akan berdoa sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi ini. Bapa yang baik, sangat baik dalam surga, kami bersyukur pada pagi ini kami boleh ada di tempat ini kembali Tuhan, untuk melakukan ibadah kami, menyembah-Mu dan memuji-Mu Tuhan. Dan pada pagi ini kami juga berterima kasih karena Engkau telah menjaga kami saat malam ini, sehingga kami dapat beristirahat dan dapat hadir kembali di tempat ini dalam keadaan tubuh yang sehat. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Kau akan tolong Tuhan supaya ibadah ini dapat berjalan dengan baik. Kami juga mendoakan bagi mereka yang tidak dapat hadir atau mereka yang dalam perjalanan Engkau mau bungkus dengan kuasa darah-Mu sehingga mereka boleh tiba di tempat ini dengan tidak kurang suatu apapun. Kami serahkan semua ibadah kami dari saat ini sampai berakhir sebentar. Dalam nama Tuhan kami Yesus Juru Selamat dan Penebus kami sudah menaikkan doa kami dan mengucap syukur. Biarlah kita semua yang percaya mengatakan amin. Amin. Puji Tuhan. Selamat datang dan selamat beribadah di rumah Tuhan di Mangga 2. Mari saya undang kita sekalian untuk bangkit berdiri. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Saatnya kita datang untuk memberikan ucapan syukur, pujian, hormat, kemuliaan bagi Tuhan dengan menaikkan kepujian. Mari kita berikan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Mari saudara, berikan pujian yang terbaik. Mari kita bernyanyi bukan hanya dengan mulut tapi dari dasar hati kita. Kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari kita katakan sebab Engkau besar Tuhan, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib,
Siapa yang yakin percaya kita punya Allah yang besar? Saya mau lihat tangan-tangan yang penuh dengan ucapan syukur dan sukacita pagi ini. Kita punya Allah yang besar, kita punya Allah yang hidup. Amin. Kita mau datang ke baitnya. Kita mau naikkan segala pujian, ucapan syukur. Karena Dia sungguh amat baik. Mari saya undang semua jemaat Tuhan, naikkan kepujian bagi namanya. Datanglah ke baitnya, hati bersyukur, ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihat betapa baiknya Tuhan, betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya itu selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya itu selamanya kasih setianya. Mari sama-sama datang ke baitnya. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya. Hati yang bersuka, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Angkat tangan, ucapkan syukur kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah. Haleluya. Beri kemuliaan yang luar biasa kepada Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan. Saudara, dari atas ini kita bisa melihat muka-muka saudara semuanya. Kalau muka saudara tegang, kita yang di depan juga tegang. Dan kita belum melihat ada sukacita di dalam mukanya masing-masing. Ya. Jadi kalau kita melihat ke sana, saudara tegang, kita juga tegang di atas ini. Ya, mari. Sudah siap menerima sukacita saudara? Yes. Tuhan hadir di tempat ini dan apabila Tuhan ada, akan ada sukacita surga bagi kita semuanya. Haleluya.
surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Kita sudah terima sukacita, amin. Masih ada yang belum terima? Semua terima sukacita. Sukacita yang besar yang Tuhan nyatakan buat setiap kita. Sungguh nyata kasih Tuhan. Kita lanjutkan pujian kita. Haleluya. Kita menyanyikan kebesaran Tuhan. Karena sungguh begitu nyata kasih dalam hidup kita. Indahnya pelangi, seterangnya mentari, seterangnya mentari. Namun Kau yang terindah, namun Kau yang terindah. Hanya Kau Tuhan yang termegah, hanya Kau yang termegah. Walau badai menghadap dan bumi pun bergoncang, namun Kau Allah yang setia, namun Kau kan setia menjagaku, menjagaku selamanya. Katakan sungguh besar, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau
dosaku. Sungguh nyata, Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Senap hatiku hanyalah untuk-Mu. musik yang memuji nama Tuhan. Kita boleh bersuka karena Tuhan besar. Haleluya. Mari dengan segenap hati dan jiwa katakan, sungguh nyata kasih Tuhan. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata, Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Senap hatiku hanyalah untuk-Mu. katakan sungguh nyata. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata, Nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Senap hatiku hanyalah untuk-Mu. Senap hatiku hanyalah untuk-Mu. segenap hatiku. Hatiku hanyalah untuk-Mu. Haleluya. Silakan duduk saudara. Kita mau masuk hadirat Tuhan lebih dalam. Siapa di sini yang tidak pernah mengalami pertolongan Tuhan? Atau merasakan pertolongan Tuhan terlambat, tidak tepat waktu? Ada saudara? Amin. Kita nggak pernah merasakan Tuhan terlambat untuk menolong kita. Pertolongan Tuhan bukan cuma hanya untuk pendeta, bukan cuma hanya untuk pelayan Tuhan, tapi pertolongan Tuhan akan datang untuk setiap anaknya yang mau berseru kepada Dia. Kita angkat pujian ini. Dia Tuhan yang tidak pernah terlambat. Dia Tuhan yang tidak pernah terlelap untuk menjaga kita. Terima kasih Tuhan. Tinggalkan perbuatan tangan-Mu, Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh Engkau pun tahu, Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Tak pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu, Yesus, Amin. Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh Engkau pun tahu, Yesus, Kau pedulikanku. Yesus Kau perhatikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Saudara cepat untuk bangkit berdiri. Tak pernah Dia tidak pernah meninggalkan kita.
perbuatan tangan-Mu. Dia selalu ada untuk kita. Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh Engkau pun tahu. Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu. Terima kasih Di Yesus. setiap jalanku. Haleluya Sebab Tuhan. Engkau Allah yang tahu yang terbaik Terima di kasih dalam Yesus. hidupku. Haleluya Tuhan. Katakan sekali lagi. Pernah terlambat Katakan dengan iman saudara. Dengan iman yang teguh kita perkatakan ini. Kalau Dia tidak akan pernah terlambat menolong kita. Dia tidak akan pernah terlelap untuk menolong kita. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Musik naikkan pujian ini dengan lembut. Bersama-sama dengan singer naikkan pujian ini dengan lembut. Saya mau mengajak semua jemaat. perbuatan tangan-Mu. Mari kita taruh kepercayaan kita kepada Tuhan kita. Kaulah pencipta. Taruh iman kita saudara. Renungkan kata tiap kata di dalam lagu ini, di dalam pujian ini. Engkau pun tahu. Dia bukan Tuhan yang lalai. Sehelai rambut kita jatuh Dia tahu. Apalagi permasalahan-permasalahan kita saudara. Kau perhatikanku. Takkan pernah Terima kasih Tuhan. terlambat pertolongan-Mu. Terima kasih. Takkan pernah terlelap. Kaulah segalanya bagi kami Tuhan. Kaulah segalanya yang ku perlu. Segala keperluan kami ada di dalam-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Yang terbaik di dalam hidup. Takkan pernah terlambat. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidup. Sebab Engkau Tuhan. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Piano tetap memainkan lagu ini dengan lembut. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau Allah yang tahu segalanya untuk kami. Kau Allah yang tahu segalanya tentang kami Tuhan. Karena Kaulah pencipta kami. Kau tidak pernah meninggalkan kami Yesus. Bentuk setiap kami Tuhan. Bentuk setiap kami Tuhan menjadi bejana-Mu yang indah Tuhan. Bentuk setiap kami sesuai dengan keinginan-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kaulah segalanya bagi kami Tuhan. Kaulah segalanya bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kalau Kau tidak pernah terlelap untuk menjaga kami. Kami percaya Tuhan,
detik demi detik, menit demi menit Tuhan, bahkan tahun demi tahun Tuhan. Setiap langkah kami itu ada di dalam rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah kami. Terima kasih Bapa. Jadikan kami Tuhan, jadikan kami manusia-manusia berkualitas Tuhan. Pakai kami menjadi alat-Mu Tuhan. Pakai kami Tuhan sesuka dengan hati-Mu Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Urapi setiap jemaat-Mu di Mangga 2 ini Tuhan. Jadikan kami jemaat yang berani bersaksi tentang Engkau Tuhan. Jadikan kami jemaat yang berintegritas Tuhan. Haleluya Yesus. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidup. Katakan ini dengan imanmu saudara. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Haleluya Tuhan. Kaulah segalanya bagi kami Tuhan. Haleluya Yesus. Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Untuk segala yang telah Kau perbuat untuk kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan. Untuk ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu Tuhan Yesus. Kami merasakan hadirat-Mu Tuhan. Engkau begitu nyata Tuhan Yesus. Pakai setiap kami Tuhan sesuai dengan keinginan-Mu Bapa. Kami serahkan Tuhan Yesus ibadah kami selanjutnya Tuhan. Sampai dengan akhir Tuhan. Bahkan ibadah sepanjang hari ini Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya di dalam nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Tiba saatnya kita ingin memberikan persembahan kita. Mari saya mau ngajak semua saudara untuk berdoa. Allah Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami sudah tiba di pertengahan ibadah kami Tuhan. Tuhan sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Ajar kami Tuhan Yesus untuk kami memberikan untuk kerajaan-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Kau berkati Tuhan tangan-tangan yang dapat memberikan Tuhan. Kau juga berkati Tuhan tangan-tangan yang belum dapat memberikan Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk kami bisa disiplin Tuhan. Untuk kami bisa memberkati Tuhan satu sama yang lain Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus
Kami sudah berdoa. Amin. Yang sudah memberikan, saya undang untuk bangkit berdiri. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yes, yes, yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Amin. Terima kasih untuk persembahannya. Tuhan Yesus memberkati.
Terima kasih untuk paduan suara yang sudah memuji dan besarkan nama Tuhan. Baiklah, pagi ini kita akan duduk diam dan kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi juga saya ucapkan selamat datang, shalom kepada semua sidang jemaat yang sudah hadir pada pagi ini. Dan yang baru pertama kali, silakan untuk bergabung kembali. Dan yang sudah lama tidak hadir, selalu datang ke rumah Tuhan. Welcome untuk kembali ke rumah Tuhan selalu. Puji Tuhan. Dan baiklah, kita akan duduk diam dan kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan yang nanti akan dibawakan oleh istri saya, Ibu Pendeta Hani. Mari saya persilakan. Iya. Bahwa pembawaan firman Tuhan ini disiapkan dengan luar biasa, ya. Walaupun sederhana mungkin, tapi ini biarlah urapan Tuhan akan turun di tempat ini. Puji Tuhan. Puji Tuhan, selamat pagi semua. Saudara, Bapak, Ibu sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Tuhan baik. Amin. Tadi sudah mulai mau mendung-mendung, ya. Tapi Tuhan baik, berikan cuaca yang cerah. Kita masih bisa beribadah bersama. Kita akan bangkit berdiri sebentar. Kita akan nyanyikan satu pujian. Ku tidak takut sebab Kau besertaku. Ku tidak takut, haleluya, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, amin. Engkau menolongku, Kau batu karangku, Yesus Tuhan, Yesus pemegang, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan, kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku, haleluya, kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Terima kasih Bapak yang baik, kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh ada di dalam rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan buat nafas hidup yang Engkau berikan, buat cuaca yang cerah, sehingga anak-anak-Mu kami boleh berkumpul kembali di dalam rumah Tuhan. Terima kasih. Ampuni Bapak sebelumnya segala kekurangan kami, terlebih hamba-Mu ini kuduskan, sucikan hati, pikiran, setiap perkataan, sehingga semua apa yang hamba berikan, apa yang hamba sampaikan, kebenaran firman-Mu, biarlah Roh Kudus akan tolong semua. Segala roh jahat, segala kuasa kegelapan, segala roh ngantuk, roh bicara, roh yang tidak ada di tempat ini, hati yang ada bukan ada di tempat ini, pikiran yang tidak ada di tempat ini, semua kami tolak di dalam nama Yesus. Tuhan berikan kami hati untuk kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Tolong kami semua Bapa,
Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk saudara. Tadi kalau Pak Fajar bilang saya tidur jam 2. Bukan jam 2 saudara. Jam 4 pagi saya baru tidur. Memang dalam hari-hari belakangan ini saya tidur sulit. Benar-benar sulit. Kadang jam 5 pagi saya bisa baru pulas. Saya bilang Tuhan saya mau tidur Tuhan. Mungkin keadaan faktor usia kali ya, saya juga gak mengerti. Jarang sekali saya bisa tidur lelap nyenyak, jarang sekali. Yang paling banter jam 1 itu udah buat saya pagi gitu ya. Tidur pagi ya jam 1 pagi itu. Tapi selebihnya ya begitulah. Apalagi saya bilang aduh Tuhan saya mesti bawa firman Tuhan. Aduh saya pusing. Makanya saya bilang Pak Wagem. Aduh rasanya saya sudah tidak mampu gitu ya. Tidak bisa gitu. Karena ya itulah faktor usia ya saudara. Tapi saya percaya Tuhan akan tolong kita pada pagi hari ini. Puji Tuhan, Tuhan baik. Haleluya. Saya percaya Tuhan berikan saya kesehatan, berikan saya mata saya nggak ngantuk. Saya bilang Tuhan berikan saya nggak ngantuk pagi ini supaya saya bisa sama-sama beribadah dengan saudara sekalian. Puji nama Tuhan. Kita akan belajar firman Tuhan saudara. Yesus adalah jalan keluar. Siapa jalan keluar kita saudara? Tuhan Yesus. Dia adalah jalan keluar. Ya. Ketika saudara dan saya mulai percaya kepada Tuhan Yesus. Ketika kita mengaku bahwa Yesus adalah juru selamat kita. Ya, hidup ini kita tidak kita bisa bilang kita ini bebas dari masalah. Banyak orang berkata kalau kita sudah percaya Yesus, kalau kita sudah ikut Yesus, pasti kita tidak mengalami masalah. Betul? Ikut Yesus senang. Tidak ada persoalan. Enak. Diberkati berkelimpahan. Usaha pekerjaan kita semua hebat. Karena kita ikut Yesus. Betul sih. Betul. Karena Tuhan kita itu dia yang menciptakan langit dan bumi dan segalanya milik dia. Ya. Justru saudara sebenarnya saat kita memutuskan mengikut Yesus, iblis akan berusaha ya menarik kita kembali agar kita jatuh lagi dalam dosa. Dia akan kerja lebih giat. Karena iblis tidak senang dengan keputusan yang kita ambil. Dia akan goda. Kenapa banyak orang bilang semakin ikut Yesus semakin banyak masalah, semakin banyak persoalan. Nah iblis tidak senang. Ya, iblis tidak suka. Tapi memang firman Allah berkata, engkau harus ikut aku, harus pikul salib. Berbagai masalah akan terus datang. Sampai nafas kita yang terakhir. Jangan heran. Semakin kita setia, kok semakin setia tuh masalah datang terus ya. Kok semakin kita mau ikut Tuhan, kok begini, banyak persoalan saudara. Sering kita berharap kepada Tuhan supaya Tuhan segera datang menolong kita. Kok Tuhan gak datang? Kok Tuhan jalannya seperti ini? Sakit. Rasa sakit. Dulu pernah ada jemaat kita, tapi dia sudah gak datang saudara. Saya gak tahu kemana. Dia rindu untuk suaminya datang kepada Tuhan bertobat. Tetapi apa mau dikata suaminya sakit. Akhirnya meninggal. Memang belum ibadah lah. Tapi saya nggak tahu hatinya ya. Kita tidak bisa menghakimi. Mungkin istrinya sering bersaksi, mungkin udah bertobat juga kita nggak ngerti. Tapi istrinya kecewa. Kenapa Tuhan ambil suami saya? Suami saya belum ibadah. Belum ke gereja lah ceritanya. Kenapa Tuhan ambil? Kenapa Tuhan gak kasih waktu? Akhirnya istri ini gak tahu menghilang. Saya gak tahu sekarang ada di mana.
Doa saya supaya dia tetap setia sama Tuhan. Saudara, pada kenyataannya jalan keluar belum ada pertolongan dari Tuhan, belum ada jawaban. Sehingga tidak sedikit banyak orang yang kecewa, putus asa. Akhirnya tidak lagi mau ke gereja. Akhirnya lemah. Karena kecewa sama Tuhan berat ya. Kalau kecewa sama Tuhan berat banget. Ada nggak yang kecewa sama Tuhan sekarang? Ada? Saya harap tidak ada. Ada juga yang mengambil kalau tidak ditolong ambil jalan pintas. Dengan melakukan, mengakhiri hidupnya dengan yang mengerikan. Ada yang mengalami stres berat, frustrasi, depresi. Ada. Karena kecewa sama Tuhan. Haleluya. Masalah apa yang biasa dihadapi oleh manusia, oleh kita? Beratnya tekanan hidup, ekonomi sulit, terlibat hutang yang belum bisa dibayar. Kemarin ini saya dapat satu WA. Saya nggak tahu di negara Cina atau di mana. Seorang suami, seorang laki-laki yang pergi ke mall tidak berpakaian. Katanya stres berat. Hutang terlibat, gak tahu dengan perbuatan apa. Akhirnya stres berat. Sehingga saya ada istri bawa celana, suruh pakai. Tapi dia tidak mau. Sampai sujud. Saudara, itulah. Karena terlibat hutang. Karena penyakit yang serius yang tidak kunjung sembuh. Karena pekerjaan di PHK. Akhirnya mereka belum dapat pertolongan. Tidak ada jalan keluar. Bingung. Ya udahlah. Mati sajalah enak. Betul. Enak memang mati enak. Tapi enggak habis loh saudara. Pertanggung jawabannya ada loh satu hari kelak Tuhan Yesus datang. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Ya. Seperti itu saudara. Tidak ada uang, tidak ada ini, tidak ada itu. Wah, akhirnya semua berdampak kepada diri sendiri. Tidak bisa tidur, sakit. Nah itulah stres. Saya bilang. Kalau Fajar bilang, kamu banyak pikiran apa? Kata tidur, kadang-kadang suka tanya. Saya nggak ada pikiran apa-apa loh, betul. Karena tidak bisa tidur, jadi otaknya jalan. Ini. Seperti diputerin video. Saya tidak pernah memikirkan hal-hal yang negatif gitu ya. Tidak saudara, saya nggak mau. Malah saya memikirkan apa? Kalau saya dengar ada satu jiwa yang, Tuhan gimana itu jiwa sakit. Oh Tuhan ini begini Tuhan. Oh si ini kenapa Tuhan begini. Oh si ini Tuhan ada masalah begini. Itu kadang-kadang saya memang terpikir, terlintas. Itu. Tetapi firman Allah berkata, 1 Korintus 10:13. Pencobaan yang kamu alami, pencobaan biasa. Tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Dia tidak akan memberikan kamu dicobai melampaui kekuatan kita. Pada waktu kamu dicobai, dia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Sehingga kamu dapat menanggung. Ada jalan keluar. Tidak melebihi kekuatan kita. Tuhan tahu sampai di mana batas kekuatan si A, si B, si C dan seterusnya. Oh dia 10 kilo, oh dia 20. Oh dia gak kuat, dia mungkin 1 kilo aja sudah gak kuat. Tuhan kita lebih tahu semua. Dia Allah yang maha tahu. Apakah kita benar-benar mengandalkan Tuhan?
Waktu saudara, saya mungkin menghadapi masalah, apakah kita mengandalkan Tuhan? Apakah kita bisa mengatasi kita punya persoalan sendiri? Yang rumit, yang berat. Terkutuklah orang yang mengandalkan orang lain atau diri sendiri. Tuhan pasti menyediakan solusi. Tuhan pasti menyediakan pertolongan pada setiap masalah yang kita hadapi. Kita bisa bukan karena kita mampu. Kita bisa atasi bukan karena teman kita yang tolong kita. Kita bisa atasi karena kita ada Tuhan yang selalu menyertai, menolong kepada kita. Dia akan berikan jalan keluar. Bukan jalan pintas. Bukan bunuh diri, gantung diri dan sebagainya. Setiap rumah tangga, setiap kita ada masalah masing-masing, betul? Ada lah. Saya yakin pasti ada, kita masih hidup di dalam dunia. Kita masih hidup di dalam darah dan daging. Pasti ada masalah. Enggak keluarga, enggak anak, enggak mantu, enggak istri, enggak suami, enggak orang tua, enggak mertua, enggak teman di pekerjaan dan sebagainya. Ada. Tapi ingat, Tuhan akan berikan jalan keluar. Asal kita andalkan Tuhan. Jangan tanggung sendiri, gak kuat saudara. Gak bisa. Ya, itu. Seberat apapun masalah kita yang hanya bisa sanggup menolong kita. Hanya Yesus. Jangan lari kepada manusia. Jangan lari ke orang yang pintar. Manusia bisa tolong sesaat. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Bosan. Tapi kalau sudah datang kepada Tuhan, Tuhan setiap saat dia sanggup menolong. Dan dia Allah yang setia adanya. Haleluya. Itulah sebabnya pagi hari ini kita ada di dalam rumah Tuhan. Semua pasti punya masalah. Semua pasti punya beban yang berat. Mazmur katakan 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong yang sangat terbukti. Siapa yang belum pernah merasakan pertolongan Tuhan pagi ini? Ada yang belum pernah, saya gak pernah rasakan tuh. Tuh Tante Hani ngomongnya enak banget, saya gak pernah Tuhan tolong. Saudara bisa bernafas, itu pemberian siapa? Saudara bisa jalan ke tempat ini, pertolongan Tuhan bukan? Iya. Saudara bisa makan sampai saat ini, walaupun mungkin sederhana. Dari siapa? Semua pertolongan Tuhan, kita gak bisa hitung saudara. Tidak bisa dihitung. Walaupun makan nasi, mungkin sama tempe, sama kangkung. Tetap enak. Apalagi Desrin bikin nasi uduk. Ya, kalau saudaranya datang KP, ada nasi uduk. Puji Tuhan. Ya, Tuhan baik kepada kita. Seandainya pertolongan Tuhan belum tiba, seandainya Tuhan belum buka jalan, seandainya masalah kita masih ada, apa yang kita perbuat? Saya tanya. Kalau sudah punya masalah nih, Tuhan belum tolong. Belum ditolong, Tuhan belum buka jalan. Kayaknya masih buntu. Apa yang saudara lakukan? Kecewa? Putus asa? Tinggalin Tuhan? Malas berdoa? Malas baca Alkitab? Malas semuanya buat Tuhan karena udah kecewa berat gitu ya. Apa yang sudah lakukan? Bersyukur tetap. Dalam segala hal bersyukur, susah, senang. Sakit, sehat, tetap bersyukur. Tetap berterima kasih, Tuhan engkau baik. Bisa. Bersyukur. Percaya terus. Sabar. Pasti pertolongan cepat atau lambat akan datang. Allah tidak pernah terlambat. Waktu dia bukan waktu kita. Ya, bukan waktu kita. Waktu Tuhan ya waktu Tuhan.
Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Jangan coba nyanyi. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Begitu masalah datang, mana waktu Tuhan? Gak ada. Saya belum merasakan terbaik. Apa yang baik? Kamu bilang baik, saya bilang enggak. Tetap percaya, tetap sabar, tetap beriman, tetap mengucap syukur. Dalam segala hal, dia tidak pernah terlambat. Tuhan tidak pernah dibatasi oleh waktu dan tempat. Kita terbatas. Saya terbatas. Kadang kalau saudara minta saya datang doa seandainya. Waduh, kapan? Mungkin saya nggak bisa loh, terbatas. Ya. Jam berapa? Waduh, bentrok, terbatas. Kita terbatas. Jadi pertolongan manusia terbatas. Belum tentu bisa. Tapi Tuhan tidak pernah dibatasi. Kapanpun saudara datang, dia pasti dengar, dia pasti jawab, dia pasti buka jalan keluar. Itu Tuhan kita. Haleluya. Kalau kita memiliki masalah yang berat, masalah persoalkan, cerita sama siapa saudara? Cerita sama Tuhan. Tumpahkan isi hatimu kepada Tuhan. Datanglah kepada Tuhan. Semua keluh kesah kita berserah kepada Dia. Semua masalah pasti berlalu. Badai pasti berlalu. Masalah semua ada jalan keluar. Di dalam Tuhan Yesus tentunya. Bukan di luar Tuhan ya. Ingat saudara. Ingat ada masalah jangan lari ke orang pintar. Masalah jodoh lari ke orang pintar. Oh jodoh kamu mesti A orangnya begini, ini, gini, begini. Bohong. Jangan percaya. Jangan dibodohi oleh iblis. Dia bapak pembohong. Haleluya. Saudara, ada satu kisah cerita. Saya ambil dari buku Kisah Para Rasul. Pasal 12. Ya. Cerita ini Kisah Para Rasul 12 ayat 1 sampai 19. Itu cerita kita nggak akan baca sebentar. Menceritakan bahwa Rasul Petrus mendapatkan jalan keluar, mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Dia waktu di penjara, dia bisa keluar dari penjara. Ya. Saudara, berapa tahun, 2 tahun ya lebih mungkin. Kita mengalami COVID lockdown. Ya. Semua tertutup, gereja terbatas, sekolah online. Kerja pun work from home. Makan pun di restoran dibatasi. PPKM 3, 4 apa gitu ya. Gak boleh makan. Sepertinya kita seperti di penjara. Betul gak? Banyak orang kalau saya telepon waktu COVID. Kemana aja nih kok gak datang. Saya gak kemana-mana tante. Saya di rumah aja. Ya memang gak bisa keluar. Karena keadaan situasi saya ngerti. Seperti kita di penjara, ya, dibatasi, ibadah pun dibatasi. Tapi puji Tuhan gereja kita gak pernah dibatas-batasin ya. Amin. Ada Pak Wagem. Orang-orang semua dibatasi 50 orang, 20 orang, bangkunya jauh-jauh, harus pakai masker, disilang-silangin, gak boleh duduk sini, gak boleh duduk di situ, duduknya sebelah sana, sebelah sini, betul? Semua terbatas, dibatasi. Tapi gereja kita gak ada batasannya. Karena Tuhan tidak dibatasi oleh tempat. Haleluya, puji Tuhan. Jadi saudara kita juga seolah-olah seperti penjara. Tapi melalui firman Tuhan yang kita baca pada sebentar. Tuhan membuat jalan keluar bagi orang yang percaya kepadanya. Kita bersyukur sekarang mulai mereda ya, menurun. Sekalipun ada virus yang lain-lain, hepatitis lah segala macam. Ya itulah memang dunia. Bencana pasti datang terus, penyakit pasti datang.
Tapi kalau kita baca kisah ini saudara, kisah para rasul 12, saya akan baca ayat 1 dan 2. Yakobus mati, Petrus dipenjara, dilepaskan dari penjara. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Saat itu gereja mula-mula pasti merasa susah, sedih, berat hati. Karena salah satu dari kepemimpinan mereka harus mati, dibunuh oleh pedang, dipenggal. Yakobus, teman daripada Yohanes. Yohanes, ya Petrus tapi. Saudara, kita lihat di sini. Dia dipenggal, terbunuh mati oleh satu orang, itulah Raja Herodes yang bertindak keras di hadapan orang banyak. Walaupun Yakobus pengikut Yesus, murid Yesus, rasul, dia juga menghadapi masalah yang berat. Mati syahid loh. Ya saudara, harus dipenggal. Kemudian saudara kita lihat firman Allah berkata, ayat 3, ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi yang melanjutkan perbuatannya, tidak puas dengan Yakobus 1 dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak berbagi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah dia menghadapkannya ke depan orang banyak. Tidak puas dengan 1 Yakobus, rasul, murid Yesus, hamba Tuhan yang setia, harus mati syahid. Kemudian Petrus pun dipanggil, mulai ditangkap, mulai dipenjara, masuk sel. Saudara, firman Allah memang berkata, ikut Yesus, pikul salib. Ikut Yesus bukan senang. Bukan, wah saya sekarang bebas. Tuhan pasti tolong saya lepas dari penderitaan penyakit apapun. Hidup saya pasti berhasil, pekerjaan saya diberkati, usaha saya diberkati. Tidak, pikul salib. Para rasul, jadi kita baca. Yakobus dipenggal, dibunuh oleh pedang, Petrus ditangkap, dipenjara. Rasul pun perlu jalan keluar. Rasul juga menghadapi kesulitan. Seperti saudara, seperti saya. Tapi beda. Ada gak kepala yang sudah dipenggal? Oh, kalau udah dipenggal pasti saya udah gak ada di sini dong ya. Saya belum pernah, ya, saya gak tahu ya kalau di tempat-tempat di sana, di pelosok-pelosok mungkin ada hal-hal yang ikut Yesus harus mati syahid. Tapi saya belum pernah lihat di antara kita di tempat ini ya. Tidak ada yang dipenggal, tidak ada. Tidak sampai ada yang dipenggal ikut Tuhan. Belum kan? Belum. Ya gak tahu. Kalau kemudian bisa saja kan terjadi. Bisa saja. Kemudian Rasul Petrus baru saja satu kepemimpinan mereka mati syahid, martir. Petrus pun harus ditangkap, harus dipenjara. Siapa yang lebih berat? Mereka apa kita? Petrus dipenjara saat itu. Ini bukan cerita dongeng ya saudara. Ini firman Allah. Ini benar. Ini terjadi, ya dan amin. Saudara dan saya tidak ada yang dipenjarakan. Kita semua ada di gereja. Puji Tuhan kita masih bisa beribadah. Rasul Petrus sudah mengalami penjara. Ada banyak hamba Tuhan, rasul-rasul yang dipenjara
dan mati syahid. Mengalami itu semua. Tuhan tidak berjanji langit selalu biru. Tuhan tidak berjanji tidak ada masalah bagi orang percaya. Justru sayang, semakin kita setia ikut Tuhan, masalah datang bertubi-tubi. Ya. Itulah kehidupan. Kita sekarang lihat dunia dilanda ya peperangan, banjir, wabah, inflasi. Kalau kita lihat semua keadaan dunia. Gunung meletus, peperangan, manusia bertambah jahat. Betul? Saya kalau lihat di WA, saya kalau lihat orang yang dipukul, orang yang diinjak, orang yang diapa-apain. Saya nggak bisa lihat. Rasanya badan ikut ngilu, semuanya sakit. Saya bilang manusia jahat banget ya. Manusia bertambah jahat. Kasih orang menjadi dingin. Orang tidak punya kasih lagi. Sedikit apa? Bunuh. Sedikit apa? Pukul. Salah sedikit. Tidak ada di antara jemaat kita. Doa saya. Ya. Kita belum mati syahid loh. Kita belum sampai dipenggal loh. Kita belum sampai di penjara. Tetapi kenapa baru mengalami masalah kecil. Kita merasanya udah kecewa deh gue. Sakit. Kita belum saudara, belum. Kita nggak tahu ke depan bagaimana. Apakah kita harus ngalamin ini semua? Tidak ada yang tahu, cuman Tuhan yang tahu. Kuat nggak kita? Mampu nggak kita? Bisa nggak bertahan? Tetap beriman. Kalau kita lihat kejadian-kejadian seperti itu, maka seringkali kita jadi takut, cemas, gelisah. Apa yang kita butuhkan? Kita butuh jalan keluar. Kita perlu siapa? Kita perlu Yesus. Tidak ada yang bisa tolong kita. Sementara kita lihat di sini. Ya. Sementara kita menunggu pertolongan, jalan keluar, jawaban Tuhan belum datang. Kita mesti apa saudara? Tenang, sabar. Biasanya kita maunya instan, cepat. Hari ini masalah, hari ini ditolong. Hari ini sakit, sembuh. Hari ini gak ada pekerjaan di PHK, besok kerja lagi. Kita maunya cepat, instan, itu manusia. Kalau gak ditolong, kalau gak disembuhkan, mana Tuhan? Saya sudah melayani Tuhan puluhan tahun, tapi jawaban belum ada. Kita mulai bersungut-sungut. Kita mulai marah, kita mulai kecewa, kita mulai sakit hati. Saudara, Petrus, waktu dia ditangkap, waktu dia dipenjara, apakah dia berpikir nggak? Kira-kira ini pikiran kita ya. Dia berpikir, wah besok giliran gue pasti gue mesti mati juga. Seperti teman gue si Yakobus. Pasti nasib gue sama dengan dia. Pasti aku akan mati syahid juga. Kalau menurut saya pasti ada. Namanya manusia. Namanya manusia. Saudara, kalau tadi kita baca. Petrus ditangkap, dipenjara dijaga 4 regu. Masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Bayangin 4 regu, 4 prajurit berarti 16. Kemudian dia juga, ayat 6. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkan kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Berarti ada 16 prajurit yang jaga dia. Ketat. Petrus gak bakal bisa lolos. Gak bakal bisa lari. Dijaga, dirantai,
Tapi saudara, kita lihat di sini ya, Petrus itu tenang. Kenapa saya bilang tenang? Petrus nggak seperti nggak terjadi apa-apa. Tenang. Kenapa saya bilang tenang? Ayat 7 katakan di sini, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, bangunlah segera. Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Kenapa saya bilang tenang? Karena Petrus tidur. Sampai ditepuk dadanya oleh malaikat. Bangun Petrus. Berarti dia tidur nyenyak. Berarti dia tidak memikirkan dengan keadaan dia pada saat itu. Dia tidak pusing. Dia tenang saja. Ya sudah, mau ditangkap, mau diapain. Ya, mau diapain, dia tidur. Bagaimana saudara dan saya kalau kita diperhadapkan seperti Petrus? Dapatkah kita tenang? Dapat kita tenang saja. Ya sudahlah Tuhan, saya serahkan sama Tuhan semuanya. Kenapa Petrus bisa tidur nyenyak? Walaupun belum kelihatan ada jawaban, ada jalan keluar. Sedangkan temannya seperjuangan Rasul Yakobus dia sudah meninggal, kita bilang. Tapi Petrus tenang. Saya percaya, ini pandangan saya, pikiran saya. Saya percaya, Petrus dia percaya bahwa Tuhan Yesus pasti ada rencana yang indah. Pasti dia milik Yesus. Apapun yang dia hadapi, Petrus tidak gentar dan tidak takut. Malah dia tidur dengan nyenyak. Tenang. Saudara, mari saudara, saya tahu mungkin di antara kita banyak punya masalah. Gak bisa tidur dan sebagainya. Kalau saya katakan saya tidak bisa tidur bukan karena saya memikirkan sesuatu. Tapi memang gak bisa tidur. Akhirnya saya mikirin semua. Tapi Petrus tenang, tidur nyenyak. Sampai dibangunkan, Petrus tenang banget ya. Luar biasa tenangnya dia. Dia gak takut, dia gak gentar lu. Apakah kita bisa tetap tenang? Apakah sudah dan saya waktu diperhadapkan seperti itu, keadaan seperti Petrus, apakah kita tetap beriman? Apakah hubungan kita dengan Tuhan tetap baik? Apakah kita masih bisa bersyukur? Apakah kita masih bisa menantikan pertolongan Tuhan dengan tidak ada sungutan di hati ini? Petrus pasti punya pikiran seperti ini. Wah, tujuan akhir hidup kita bukan di dunia lah, tapi di surga bersama Bapa. Betul? Tujuan akhir hidup saudara di mana? Di Amerika? Di Jepang? Ini mana saudara? Tujuan hidup kita pada akhirnya itu di surga bersama Bapa. Haleluya. Petrus walaupun besok setelah di penjara, dia pikir mungkin dia akan mati. Dia yakin dia akan mati, dia akan bersama Yesus. Sekalipun dia mati, dia akan bersama dengan Yesus. Apakah saudara yakin? Kalau pada hari ini, pada jam ini mungkin, atau besok, saudara dipanggil Tuhan. Saudara yakin gak? Saudara bersama dengan Yesus. Saya mau bertanya, saudara yakin? Saudara yakin saudara bersama Yesus? Kalau sampai Tuhan izinkan kita dipanggil oleh Tuhan saat ini, detik ini. Jawaban masing-masing kepada saudara sendiri. Petrus saya yakin, dia yakin. Kalaupun dia harus dipenjara, dia harus mati. Dia percaya hidup ini cuma sementara. Dia lebih enak bersama Yesus. Oh, jauh lebih enak di surga, lebih indah. Makanya dia tenang. Dia gak pikirin masalah. Dia gak pikirin harus mati. Oleh sebab itu mari saudara, milikilah Yesus. Jauh lebih indah. Seperti Petrus yakin.
satu kali dia tidak akan di dunia ini. Dia bersama Tuhan Yesus. Dia tidak takut mati. Tapi banyak orang sekarang takut mati, betul? Siapa yang takut mati? Beberapa tahun atau ya, hamba Tuhan yang pernah jatuh di sini pernah, mungkin saudara yang menyaksikan, betul? Pada waktu bawa firman Tuhan dia jatuh, kemudian Tuhan panggil dia pulang. Oh haleluya. Nah kalau terjadi sama kita bagaimana saudara? Yakin gak? Kita bersama Yesus. Kalau belum yakin, koreksi diri kita semua. Milikilah kepastian. Milikilah Yesus. Saya tidak takut mati apapun yang terjadi. Jangan takut hari esok. Hari esok ada kesusahannya sendiri-sendiri. Apa yang kita takutkan itulah yang menimpa kita. Takut mati beneran kena COVID. Ada yang takut mati ke gereja ada COVID. Matinya di luar gak ke gereja kena COVID juga. Siapa yang tahu umur kita? Gak ada yang tahu. Apakah cuma meninggal karena COVID? Belum tentu. Serangan jantung bisa. Stroke jatuh bisa. Koma. Tiba-tiba kecelakaan bisa. Jangan takut kematian. Yang penting persiapkan untuk kita miliki Yesus dalam hidup ini. Kemudian kalau kita baca ayat 5, Kisah Para Rasul 12. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Tekun berdoa. Tapi sekarang gereja banyak yang kehilangan doa. Doa mah gak penting. Penting gak doa saudara? Penting. Lihat saudara waktu Petrus di penjara, jemaat tekun mendoakannya kepada Allah. Doa orang benar besar kuasanya. Besar. Jalan keluar pertolongan datang pada waktu kita tekun berdoa. Jemaat berdoa untuk Rasul Petrus, hambanya. Kita baca ayat 8. 9, 10, 11 kita lihat terus. Lalu kata malaikat kepadanya, mari ikat pinggangmu. Ikatlah pinggangmu, kenakanlah sepatumu. Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, kenakanlah jubahmu, ikut aku. Lalu dia mengikut malaikat itu keluar dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan, mimpi. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama, tempat kawal kedua, sampai mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya, haleluya. Bagi mereka sesudah tiba di luar jalan, tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi. Terus saya baca. Setelah berpikir sebentar, pergilah dia ke rumah Maria, ibu Yohanes, yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Ketika dia mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu. Ia terus mengenal suara Petrus, tapi karena girangnya ia tidak membuka pintu gerbang dan segera masuk ke dalam untuk memberitahukan bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang. Jemaat berdoa dengan tekun untuk pemimpinnya Rasul Petrus. Orang banyak berdoa. Itulah kunci doa. Mengubah yang tidak mungkin jadi mungkin. Saudara lihat kalau cerita ini, berapa prajurit yang jaga.
dirantai. Tapi waktu Allah kirim malaikat, Allah kita dapat berbuat segala sesuatu menurut kehendaknya. Daniel ditolong oleh malaikat. Sadra, Mesa, Abednego ditolong oleh malaikat. Allah kirim malaikat. Petrus juga ditolong oleh malaikat. Keluar Petrus, bangun, jalan, cepat. Keluar dia. Wah, sadar Petrus, aduh kayak mimpi ya. Kok saya sekarang ada di luar ya. Tadi aku di penjara, tadi aku dibelenggu, tadi aku dijaga ketat. Sekarang aku bebas, aku keluar. Ada jalan keluar. Allah berikan jalan keluar melalui malaikat. Sehingga Petrus bebas. Puji Tuhan. Berkat doa. Doa orang benar besar kuasanya. Jangan sia-siakan doa. Jangan anggap remeh. Jangan berdoa cuma sendiri. Mereka berdoa dengan tekun buat pemimpinnya. Saudara berdoa untuk pemimpinmu? Jemaat berdoa untuk pemimpinmu? Amin. Amin. Berdoa. Pendeta, pemimpin semua berdoa. Kita bukan orang yang super, yang hebat. No. Kita masih manusia daging. Darah. Perlu doa. Petrus pasti berdoa, tapi doa sendiri gak kuat. Bukan Tuhan gak dengar. Bukan Tuhan gak berkuasa. Tuhan berkuasa. Tapi kalau didukung, surga goyang. Haleluya. Kadang kita berdoa, karena belum ada jalan keluar. Kita mulai malas doa. Malas lah, Tuhan gak jawab-jawab lah. Capek. Capek. Capek gak doa saudara? Capek gak doa? Yang bilang tidak tuh berapa orang cuma? Tidak. Ada orang semangat pernah bilang, Tante Hani kalau doa lama-lama apa sih yang didoain? Doa sampai berjam-jam apa sih yang didoain? Saya udah kehabisan bahan. Doa dong buat pekerjaan Tuhan, doa dong buat keluarga, doa dong buat pekerjaan dan sebagainya yang sakit, yang ada masalah, yang ada ini itu banyak yang perlu didoakan. Saya kalau doa malam mau tidur, cucu saya suka bilang ini, Oma ya kalau ikutin Oma doa tuh ya, lama. Paling lama dah katanya, gak kelar-kelar. Emang doa itu buat siapa kamu kira? Buat teman Tuhan jaga saya, lindungin, bungkus dengan darah besok pagi saya bangun sekolah umpamanya. Ampunin dosa saya, amin. Doa tuh banyak. Kalau mau didoain semuanya gak cukup, 1 jam 2 jam gak cukup. Jadi gak kehabisan bahan ya, gak kehabisan bahan. Kadang kita berdoa, ya jangan kita putus asa. Petrus tidak putus asa. Tekun, apa arti tekun? Terus berdoa, sampai pertolongan Tuhan datang. Petrus dipenjara bukan karena perbuatan kriminal, bukan karena dia berbuat jahat, tetapi dia memberitakan firman Allah. Kalau saudara baca Kisah Para Rasul pasal 4, Petrus juga pernah ditangkap dan dia dibebaskan. Dia dipenjara, tapi dia dibebaskan. Karena dia memberitakan firman Allah. Memberitakan kabar kebaikan. Memberitakan berita kesukaan, keselamatan. Itu. Perlu ya. Tapi jemaat luar biasa berdoa. Saya percaya jemaat di tempat ini juga bantu berdoa. Buat pemimpin-pemimpin kita di sini. Siapapun dia, doakan. 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 Om Timothy juga perlu didoakan dia. Wagem juga perlu didoakan. Om Paja juga perlu didoakan. Saya pun juga mau kalau didoakan. Amin. Saling mendoakan, saling menguatkan. Itu perlu ada kesatuan, ada ikatan kasih, ya, kepedulian. Itu penting saudara. Haleluya. Jemaat berdukung doa.
Dia mau supaya Petrus dikuatkan, supaya Petrus bisa keluar dari penjara. Itu pengharapan mereka. Karena Raja Herodes memberlakukan sangat ketat, sangat keras. Haleluya. Itulah jemaat. Kisah di atas juga mungkin ada hamba-hamba Tuhan. Ada saudara kita, teman kita. Doakan bangsa kita supaya Tuhan selamatkan. Mungkin ada yang sulit untuk beribadah. Mungkin ada banyak tekanan-tekanan di sana. Mungkin ada siksaan, ada penderitaan juga yang kita tidak tahu. Kesulitan untuk berdoa. Doakan. Supaya Tuhan kuatkan mereka semua. Supaya berita kesukaan, kabar keselamatan, berita Injil bisa disebarluaskan. Haleluya. Itulah kewajiban kita. Ketika Petrus tidur, dari penjagaan ketat, Allah bebaskan dia. Malaikat datang, lepas rantai, lepas semuanya, lewati itu pengawal yang jaga ketat. Mungkin gak tahu tidur apa melek dia, tapi dia gak bisa berbuat apa-apa. Karena malaikat datang, Allah datang dengan kuasanya. Siapa yang bisa tahan? Semua tunduk. Walaupun mungkin si penjaga matanya melotot, wah, tapi gak bisa berbuat apa-apa. Waktu Sadrak Mesa Abednego jalan di dapur api, mereka gak bisa berbuat apa. Ada dewa tuh, ada dewa. Ada malaikat di dalamnya, tapi gak bisa berbuat apa-apa. Allah kita dahsyat, amin. Allah kita luar biasa. Yang tidak mungkin jadi mungkin. Yang mustahil jadi tidak mustahil buat Tuhan. Itulah Allah kita. Puji Tuhan. Jemaat berdoa. Kalau kita baca sebagai ayat yang terakhir. 14-17. Ia terus mengenal suara Petrus. Tapi karena girangnya ia tidak membuka pintu gerbang. Segera masuk ke dalam untuk memberitahukan bahwa Petrus ada depan pintu gerbang. Kata mereka kepada perempuan itu, engkau mengigau. Akan tapi dia tetap mengatakan bahwa benar-benar demikian kata mereka, itu malaikatnya. Nah, Petrus ngigok kali ya. Ini perempuan, ini hambanya ngigok kali orang Petrus masih di penjara. Tapi Petrus terus-menerus mengetuk. Ketika mereka membuka pintu dan melihat dia, mereka tercengang-cengang. Oh, Petrus memberi isyarat dengan tangan supaya mereka diam. Lalu dia menceritakan bagaimana Tuhan menuntunnya keluar dari penjara. Katanya, beritahukanlah hal ini kepada Yakobus dan saudara kita. Lalu dia keluar dan pergi ke tempat itu. Pada keesokan harinya gemparlah prajurit itu. Mereka bertanya-tanya apa yang telah terjadi dengan Petrus. Herodes menyuruh mencari Petrus, tetapi tidak ditemukan. Lalu Herodes menyuruh periksa pengawal itu dan membunuh mereka. Kemudian itu berangkat dari Yudea ke Kaisarea dan tinggal di situ. Luar biasa. Waktu lihat, ngigok kalau Petrus ada di penjara. Kenapa bilang ada di pintu? Ternyata benar Petrus ada di pintu. Dia sudah tiba. Dia sudah pulang. Dipimpin oleh malaikat. Kemudian malaikat menghilang. Haleluya. Itulah akibat doa. Percayalah saudara. Yesus adalah jalan keluar kita. Dia dibawa Petrus keluar. Wih, puji Tuhan. Petrus selamat. Berkat doa jemaat. Berkat dia tidak takut sekalipun dia harus mati. Ya udah mau bilang apa? Kalau Tuhan izinkan, ya mau bilang apa? Kalau Tuhan tidak izinkan, rambut pun tidak jatuh, betul? Itu Tuhan kita. Kalau harus mati, ya mati. Bagi orang percaya kita memiliki kehidupan doa. Yang punya doa selalu ada harapan. Sabar, tekun, setia menantikan waktu Tuhan. Pasti ada jawaban. Kita bukan cari cuma jalan keluarnya saja ya. Saya mau ke gereja mau cari jalan keluar nih. Saya ditolong sama siapa nih? Pertolongan bagaimana nih saya ditolong? Saya begini, saya begini, saya begini, kayak gini. Saudara, kita enggak cari itu. Tapi kita cari Yesus.
Kalau kita miliki Yesus, pasti kita memiliki jalan keluar. Pasti Tuhan tolong masalah kita. Pasti sakit kita disembuhkan. Percaya Allah berkuasa. Saya lihat ada Ibu Sam datang sekalipun tubuh dia lemah. Tapi Tuhan pasti beri kekuatan ya Bu. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apapun penyakit kita. Mungkin sudah ada yang datang dengan tubuh yang sakit. Ada masalah, beban berat. Percaya Tuhan ada di sini. Tuhan sanggup menolong kita. Jangan takut. Jangan khawatir. Petrus tidak takut. Dia tidak takut mati. Takut mati? Siap. Harus siap. Tuhan memberkati kita semua. Puji nama Tuhan. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat lubang yang tinggi, dalam lembah yang curam, janji-Mu Tuhan. Kita bangkit berdiri. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan amin. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan janji-Mu. Amin. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Amin. Kau berfirman dan sembuhkan. Kau bersabda dan sembuhkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman, firman dan selamatkan. Kau bersabda, haleluya. Amin. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami percaya kepadamu ya Tuhan. Kau Allah yang baik. Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang tidak pernah berubah. Janji-Mu ya dan amin. Penyertaan-Mu luar biasa. Allah yang hidup. Allah yang ada di tengah kami pada pagi ini. Apapun yang terjadi dalam hidup ini Tuhan. Apapun persoalan yang kami hadapi. Situasi keadaan dunia saat ini. Entah penyakit, entah masalah beban berat. Apapun perekonomian, pekerjaan. Tuhan, kami percaya kami punya Tuhan yang tidak pernah berubah. Janji-Mu ya dan amin. Engkau akan buka jalan keluar. Engkau akan berikan yang terbaik. Engkau punya rencana yang indah. Inilah hidup kami Tuhan. Ampuni kalau kami ada dosa, ada salah di hadapan-Mu. Ampuni kalau kami kurang setia kepadamu. Ampuni kami Tuhan. Engkau Allah yang setia. Kami hanya berharap dan berharap kepadamu. Kami tidak berharap manusia. Manusia terbatas Tuhan. Tetapi Engkau tidak pernah terbatas. Kuatkan kami semua.
di tengah masalah, di tengah persoalan, di tengah situasi dunia. Kuatkanlah jemaat-Mu. Roh Kudus beri kami kekuatan dan kemampuan. Terima kasih Bapa. Hamba selesai berbicara. Ada banyak kekurangan. Mungkin kami kurang mengerti. Roh Kudus, Engkau akan berikan penjelasan yang lebih jelas. Terima kasih. Segala kemuliaan semua untuk Engkau ya Bapa. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita semua. Puji Tuhan, jelas semuanya. Ya, dan baiklah kita akan segera mengakhiri ibadah kita pada pagi ini. Dan kita akan kembali lagi di jam 5 sore. Kalau yang belum merasa belum cukup silakan hadir kembali. Baiklah kita akan bangkit berdiri semua. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi ini. Kita akan menyanyi satu pujian Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu rawatan-Mu. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu menggerakkan saat ini, Yesus. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa di dalam surga, kami bersyukur pada pagi ini kami menyelesaikan ibadah kami. Engkau sangat luar biasa bagi kami. Engkau ajaib, sungguh ajaib bagi kami. Engkau memberkati kami. Dan Engkau selalu menjaga dan melindungi kami. Kami bersyukur memiliki Allah yang sangat luar biasa. Mari Bapak, sebelum kami meninggalkan tempat ini, Engkau menyertai kami. Dan juga Engkau tolong bagi mereka yang tidak dapat hadir pada pagi ini. Mungkin mereka dalam keadaan sakit dan lemah Tuhan. Kau mau lawat dan pulihkan supaya mereka bisa hadir kembali di dalam ibadah kami ini. Dan mungkin ada banyak yang datang pada pagi ini dengan tubuh yang lemah dan tidak sehat Tuhan. Engkau mau tolong Tuhan. Engkau mau lawat mereka Tuhan. Sehingga mereka boleh menerima kekuatan yang baru dari Engkau Tuhan. Sehingga mereka boleh tetap setia melayani Engkau Tuhan. Mari Tuhan Engkau tolong bagi hamba-Mu yang juga yang telah membawakan kebenaran firman-Mu. Kau memberkati Tuhan. Mari Bapa, Engkau juga tolong bagi kami semua yang akan meninggalkan tempat ini. Waktu kami melakukan segala aktivitas kami pada hari yang ada di depan kami ini. Di dalam minggu-minggu yang ini, yang kami akan lalui.
Engkau akan menyertai kami semua Tuhan. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan Engkau saja yang akan menolong pada kami. Dan Engkau akan menolong kepada kami dalam perjalanan kami pulang. Kau bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Sehingga kami boleh Tuhan tiba dengan tidak kurang suatu apapun. Dan pada akhirnya kita akan mengangkat dua tangan kita. Dan biarlah terimalah berkat daripada Tuhan. Berkat arah Bapa. Dan cinta kasih dari Tuhan Yesus dan persekutuan indah dengan Roh Kudus akan tinggal tetap mulai hari ini. Sampai Engkau menjemput kami di awan-awan. Dan kami boleh tinggal bersama-sama dengan Engkau untuk dalam kekekalan selama-lamanya. Biarlah kita semua yang percaya mengatakan, amin. Selamat pulang, Tuhan berkati kita semua.